Oke, untuk pertandingan hari ini sob, gue akan memulai lagi dari pertandingan antara Switzerland akan berhadapan dengan Kamerun. Setelah kita melihat bagaimana kejutan demi kejutan terjadi di Piala Dunia kali ini. Semalam kita melihat bagaimana Jepang mampu menumbangkan tim Panzer Jerman dengan sangat mengejutkan 1-2. Dan tentunya kita sangat berharap ya sob, bahwa pertandingan-pertandingan berikut masih akan terjadi lagi kejutan-kejutan. Kita bahas dari pertandingan Swiss akan berhadapan dengan Kamerun. Tentu saja secara skuad Swiss ini berisikan pemain-pemain yang berlaga di laga Eropa. Kalau gue melihat sob, bagaimana sepak terjang dari Switzerland ini untuk lolos dari putaran kualifikasi Piala Dunia ini sangatlah mulus, di mana 8 pertandingan mereka mampu tuntaskan dengan 5 kemenangan dan 3 hasil seri. Padahal pada saat itu kita melihat bahwa mereka satu grup berisikan dengan Italia, Northern Ireland, Bulgaria, dan Lithuania. Praktis ini merupakan sebuah hal yang menjanjikan bagi Switzerland sendiri. Dan melawan Kamerun, kalau gue melihat bahwa permainan Kamerun juga masih up and down. Tentu saja prediksi gue pertandingan ini akan menjadi milik dari Switzerland dengan kemenangan 2-1. Dan kita berlanjut di pertandingan antara Uruguay akan berhadapan dengan South Korea. Yang sangat disayangkan di sini bahwa Uruguay sendiri ini tidak akan tampil oleh Edinson Cavani karena masih mengalami cedera. Dan kalau gua melihat bahwa bagaimana perjalanan Uruguay untuk lolos ke putaran Piala Dunia ini cukup sangatlah pelik ya, dimana di sisa pertandingan penyisihan Piala Dunia saja Uruguay ini mampu meraih poin demi poin hingga akhirnya mereka mampu berada di posisi ketiga menemani Brazil dan Argentina untuk lolos. Kalau melihat bahwa pertandingan melawan Korea Selatan ini tentu kualitas masih jauh di atas Uruguay sendiri ya. Hanya saja jika melihat dari kejutan-kejutan yang terjadi, ini tidak menutup kemungkinan bahwa Korea Selatan juga akan memberikan perlawanan yang berarti ketika berhadapan dengan Uruguay. Namun secara kualitas pemain, gue masih mengunggulkan Uruguay ya sob. Akan memenangkan laga ini meskipun hanya dengan skor tipis untuk kemenangan Uruguay 2-1. Dan kita berlanjut di pertandingan Portugal akan berhadapan dengan Ghana. Tentu saja di pertandingan ini Cristiano Ronaldo ingin membuktikan bahwa dirinya belum habis. Apalagi ini mungkin merupakan Piala Dunia terakhir bagi Cristiano Ronaldo. Dan kita melihat bagaimana performance yang ditunjukkan oleh Portugal hingga akhirnya mampu lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Meskipun harus lewat drama-drama dari kualifikasi di balik kesuksesan dari Portugal sendiri, ini sepertinya harusnya menjadi pertandingan yang menjanjikan bagi Portugal ya, karena lawan mereka Ghana kalau menurut gue sob ini masih jauh berada di level mereka. So prediksi gue Portugal yang akan bermain dengan full team sepertinya harusnya mampu ya untuk mengunci kemenangan pada pertandingan kali ini dengan skor 2-1. Kita berlanjut pada pertandingan Brazil akan melawan Serbia. Bagaimana superiornya Brazil di kualifikasi Piala Dunia maupun di pertandingan persahabatan ini tidak bisa menjadi acuan. Kita dapat melihat bagaimana Argentina tumbang atas Saudi Arabia di pertandingan sebelumnya. Ini menjadi titik pelajaran bagi tim-tim besar yang akan berlaga di Piala Dunia. Dan melawan Serbia Montenegro, kalau menurut gua Brazil ini harusnya tidak mengalami kesulitan ya, meskipun Serbia sendiri ini kalau kita melihat bagaimana mereka mampu lolos ke putaran Piala Dunia ini cukup mengejutkan, di mana mereka sebagai pemuncak klasemen yang berisikan grup Portugal, Ireland, Luxembourg, dan Azerbaijan, tapi mereka mampu untuk tidak terkalahkan. Dan kalau gue melihat meskipun torehan yang cukup baik ditampilkan oleh Serbia, namun melawan Brazil yang berisikan full team dan Neymar dan kawan-kawan harusnya tidak menjadi masalah bagi Brazil. Prediksi gue sob, pertandingan ini akan dimenangkan oleh Brazil dengan skor telak 3-1. Dan untuk event yang sangat menarik udah gue share di layar monitor, jangan sampai ketinggalan. Dan terus untuk dukung channel ini dengan cara subscribe dan like.